Kenalin, nama aku Kadek Yoga Dejuanda, kalian bisa panggil aku Yoga. Aku asalnya dari Bali, tepatnya di Denpasar. Terus Kan tadi kakak dari Bali nih, terus sekarang merantau ke Bandung. Apa yang kakak rasakan mengenai kehidupan sosial budaya di lingkungan saat ini, terutama di lingkungan kampus? kalau secara sosial budaya sih mungkin yang paling aku rasain cara aku komunikasi ke teman-teman, dimana itu harus nyesuaiin dengan bahasa mereka. Contohnya kayak aku, kamu, atau enggak lo, gue. Dimana kalau di daerah asal saya itu makanya bahasa daerah sebagian besar, atau bahkan bahasa Indonesia yang dicampur sama bahasa daerah. Mungkin kalau dari segi komunikasi kayak gitu. Terus dari sisi pertukaran pendapat juga kayaknya di sini lebih terbuka gitu. Jadinya kita bebas ngungkapin apa aja yang kita mau dengan bahasa yang santai. Kalau di Bali itu masih gunain tatanan kata yang tepat, misalnya buat komunikasi ke orang yang lebih tua atau guru segala macam. Kalau di sini lebih santai sih menurut saya. Yang dulu kan mayoritas nih di Bali, terus ke Bandung tuh sebagai minoritas tuh ngerasa gimana sih? Aku mau disclaimer dulu kalau minoritas di sini dari definisinya, bukan ngerasa diri minoritas gitu. Dari definisinya, karena jumlah umatku juga sedikit di sini. Mungkin hal yang paling berbeda yang aku rasain ketika punya teman-teman yang mayoritas yang jadwal sembahyangnya berbeda, dimana misal contoh mereka sembahyang 5 kali sehari ya kalau yang Islam mungkin. Dan itu aku nggak ngikutin jadwal mereka juga. Misal lagi kerja kelompok nih, mereka sembahyang, ya udah aku tungguin gitu, karena aku sembahyangnya juga nggak seintens itu. Jadi ya mungkin perbedaan yang paling besar minoritas itu yang aku rasain. Jelasin nggak ini tuh tempat apa, terus tadi ngapain di sini? Mungkin aku jelasin dari awal ya. Pertama tuh kita masuk, ini udah masukin areal pura. Terus sebelum kita mulai sembayang biasanya tuh kita udah nyiapin alat-alat sembayangnya. Contoh dupa tuh yang kayak asap-asapan gitu, korek. Terus ada canang itu kayak kotak yang isinya bunga. Nah biasa tuh karena kita menyesuaikan ya, di sini tuh susah nyari bahan-bahan seperti itu, jadi canang itu kita ganti pakai bunganya aja, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa petik dulu di sini, atau mungkin udah biasanya di hari raya besar itu udah disediain di sini. Nah habis kita nyiapin itu, kita kan juga pakai pakaian adat juga sebelum masuk. Terus kita sebelum masuk tuh ngetisin tirta dulu. Ini namanya tirta, kalau bahasa Indonesia itu air yang udah disucikan. Jadi sebelumnya nih air udah disucikan, terus kita ketisin istilahnya di kepala, atau tetesin di kepala 3 kali. Nah setelah itu kita masuk ke areal pura. Terus jangan lupa juga dilepas alas kakinya dulu sebelum kita masuk ke areal pura gitu. Kalau sebagian besar tempat suci agama itu terbagi jadi 3 daerah. Itu ada Nistya, Madya, sama Utamo. Nah kalau di sini tuh Madya. Biasa tuh orang-orang nunggu sesi persembahyangan di sini. Dan mungkin kalau misalnya ada kegiatan keagamaan, kayak contohnya ngayah tuh istilahnya kayak bantu-bantu persiapan sebelum upacara keagamaan. Biasa ibu-ibu, anak-anak muda di sini saling bahu-membahu membuat sarana prasarana kegiatan sembahyang. Nah kurang lebih seperti itu. Untuk di atas sendiri tuh areal persembahyangan. Nah biasa tuh ketika udah mulai sembahyang atau udah diarahin sama pemangkunya untuk memulai persembahyangan, kita tuh naik ke atas dan menyiapkan sarana prasarana yang udah dibuat sebelumnya. Jadi nanti tinggal sembahyang, ikutin alur dari mangkunya sendiri. Kalau secara pengalaman saya sih, saya nggak pernah ngerasa dibedain ya tentang ras atau agama sendiri. Mungkin malah saya bangga gitu loh, kayak saya hidup di
lingkungan yang dimana mayoritasnya tuh beda agama, beda asal daerah. Dan ketika saya berbicara tentang bahwa saya berasal dari Bali, dan mereka emang cukup antusias gitu jawabannya. Mungkin bakal muncul beberapa pertanyaan yang unik dari mereka yang mungkin ranahnya agak kepenyimpangan dikit, tapi karena anggapannya mereka nggak tahu tentang pengetahuan daerah gue maupun agama gue, mungkin gue bisa lurusin gitu ke mereka gitu. Kalau dari sisi tempat ibadah mungkin ini agak beda ya. Kalau kita ambil kasus di kampus gue, di tempat ibadah yang disediakan tuh cuma yang untuk yang Islam, musola atau tempat sholat itu. Dan sedangkan untuk agama lain kayak Kristen dan lain sebagainya itu masih belum ada sih kalau di IB sendiri. Cuma kita sempat direkomendasiin sama parisada Hindu di sini. Kalau kita misalnya pengen sembahyang, kita bisa ke pura terdekat. Contohnya kayak tadi di Secapa, maupun di kalau ada acara besar tuh di pura pusatnya, ada di Bandung juga. Dan kurang lebih seperti itu sih kalau di lingkungan kampus tentang tempat ibadah. Kalau dari IB sendiri itu kan di sini asalnya mahasiswanya dari multikultural ya, ada dari banyak daerah dan memang megang kepercayaan mereka masing-masing. Dan di kampus sendiri udah nyediain tuh mata kuliah sesuai dengan keagamaan mereka masing-masing, kepercayaan mereka masing-masing. Jadinya dengan adanya mata kuliah tersebut syukur-syukur udah cukup sih untuk menuhin kebutuhan tentang kepercayaan kita. Misalnya mungkin kayak walaupun gak seintens yang di daerah asal kita, tapi menurut gue udah cukup sih. Kalau dari secara umum hak-hak sehari-hari mungkin gak ada jauh perbedaan, gak ada ngerasa kehilangan hak. Mungkin saya lebih ngerasanya itu waktu ketika hari raya, dimana kalau kita lihat di sini hari raya itu ngikut hari raya yang umum. Contohnya kayak hari raya besar keagamaan yang emang notabene itu dilakukan secara serentak atau mayoritas gitu. Nah kalau misalnya dari agama Hindu sendiri, mungkin hak yang gue nggak dapet tuh ketika ada beberapa hari raya yang harusnya diliburkan gitu, kegiatan kuliah mengajarnya. Contohnya tuh kayak hari raya Nyepi, dimana seharusnya tuh kan emang saya sebagai umat Hindu meliburkan diri, ikut berpuasa gitu sesuai dengan ketentuan agama yang saya anut. Namun pada hari tersebut, waktu tahun lalu kalau nggak salah itu ada mata kuliah yang sedang jalan dan jalannya tuh asinkronus. Tetap aja jadi saya sendiri dan teman-teman dari Hindu juga nggak bisa nolak gitu. Kita harus tetap kerjain kuliahnya kan karena ada nilai juga kan. Jadinya ya udah kita toleransi aja, nggak bisa ngikutin kegiatan upacara tersebut pada hari itu gitu. Dan untuk hari raya lainnya di Bali tuh kalau nggak salah ada namanya Galungan Kuningan. Biasa tuh dikasih libur di Bali sebulan full. Jadi kita ikutin rangkaiannya secara penuh. Cuma karena kita nggak mungkin melaksanain itu di sini ya, di kampus jadinya kita paling ikut rangkaian di hari-hari besarnya aja. Contoh 4 hari intinya. Dan kita juga bisa nyesuaiin, misalnya perkuliahan dilaksanakan dari siang sampai sore, kita bisa rayain upacara hari raya itu di malam harinya gitu. Jadi fleksibel aja sih. Menurut saya kasus intoleransi itu terjadi, yang pertama itu dari masing-masing pihaknya mungkin kurang pengetahuan atau tentang keagamaan yang mereka tuju. Misalnya saya berbicara, ada seseorang yang berbicara kepada saya tentang agama saya,
dan mungkin mereka emang tidak ada base knowledge sama sekali dari awal gitu. Jadinya mungkin ada salah penafsiran sedikit ketika mereka menyinggung tentang agama kita sendiri. Jadi dari sudut pandang saya, titik problemnya itu di sana, dan tugas kita sebagai yang diajak bicara menjelaskan secara runtut apa sih yang sebenarnya mereka pingin tanya gitu. Kita tarik benang merahnya, terus kita kasih tahu pengetahuan tentang agama-agama kita, mungkin kepercayaan kita, sehingga mereka merasa terpuaskan gitu atas jawaban kita, dan mungkin itu bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan konteks intoleransi itu sendiri. Mungkin kalau dari segi tempat ibadah, karena di sini emang mayoritas Islam, mungkin yang disediakan emang cukup Islam. Kalau berkaca dari universitas lain, mungkin di UGM contohnya itu ada puranya kalau nggak salah. Jadi di lingkungan UGM tuh ada fasilitas persembahyangan kayak pura gitu, dan mungkin harapan kedepannya kalau dari segi fasilitas tempat persembahyangan mungkin kalau misalnya bisa ya, nah gue sih berharap bakal ada dibangun pura di sekitar area sama kayak UGM atau segala macam. Dan untuk konteks hari raya itu sebenarnya bisa disesuaikan sih, jadi nggak terlalu problem gitu, nggak jadi problem besar. Kita bisa fleksibel, misalnya terdapat suatu hari raya di hari ini, kita bisa ngelaksanainnya mungkin menyusul atau mungkin di malam harinya nanti gitu. Jadi kurang lebih itu aja sih yang merasa. Kalau menurut gue sih harapannya ya, kalau setiap orang tuh gak mungkin kan punya pemikiran sama gitu. Misalnya satu orang menganggap agama lain itu seperti ini dan orang lain menganggap agama lain itu seperti ini. Kita gak bisa samain persepsi mereka, dan dasar mereka ngomong seperti itu ya base knowledge-nya mereka yang mereka tahu sehari-hari gitu, nggak tahu secara benarnya seperti apa. Dan harapan gue ada baiknya kalau setiap orang di lingkungan kita tuh kita jelasin terlebih dahulu tentang konteks keagamaan kita, budaya kita segala macam, sehingga ya setidaknya dapat mengurangi kesalahpahaman itulah lebih awal gitu. Jadi kita harus sosialisasi itu terlebih dahulu, dan mungkin niscaya kalau kita udah ngasih pandangan yang benar tentang atau pengetahuan yang benar tentang agama kita ke mereka, ya mungkin bakal lebih diminimalisir lah konteks intoleransi itu sendiri.